Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Mardotilah, yang kami hormati Kepala MIT Mardotilah, Kepala MTS Terpadu Mardotilah, Kepala RA Torik, Kepala TPQ Mardotilah, Kepala Unit Operasi dan PMT dan UD Pejangan, dan seluruh Ustadz dan Ustazah keluarga besar Yayasan Mardotilah yang dirahmati Allah. Tidak lupa semoga yang sangat ya kita bersama ini pengajian dalam rangka mendoakan kita, Ustadz kita itu Ustadz Insan Kamil yang oleh Allah panggil terlebih dahulu untuk kita semuanya. Kita malam hari ini mendoakan beliau dan keluarga juga diberikan kekuatan, kesabaran serta hikmah yang banyak atas kejadian ini. Oleh karena itu, marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berikutnya yaitu tausiah dan nanti doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Mardotilah kepada Haji Imam Syafi'i. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa teman-teman dengar semua suara saya ya? Dengar, Pak. Dengar ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati keluarga besar Allahyarham Bapak Insan Kamil, Ibu Nurdiana dan anak-anak yang saya cintai yang ikut pada Zoom meeting pada hari ini dalam rangka kita berdoa bersama untuk beliau, dan mudah-mudahan kegiatan ataupun amaliyah kita pada malam hari bagian dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Islam ada dua hal, ada yang bahagia, ada yang dalam keadaan duka. Ketika dalam keadaan bahagia namanya adalah tahniyah. Tahniyah itu adalah ungkapan rasa bahagia diiringi dengan doa. Maka ada orang yang nikah, ada khitanan, ada syukuran, itu adanya tahniyah. Sedangkan takziah adalah ungkapan rasa duka yang diiringi dengan doa kepada yang bersangkutan keluarga, agar juga kita sambil mengajak untuk bersabar. Itu namanya takziah. Jadi kadang-kadang orang salah kaprah takziah adalah berkunjung kepada si keluarga mayat, bukan. Tidak berkunjung saja, tetapi yang lebih penting adalah ikut ungkapan rasa duka dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar yang ditinggalkan itu diberikan ketetapan kesabaran. Itu adalah namanya adalah takziah. Sehingga kita melaksanakan takziah itu berarti adalah ada doa yang kita ungkapkan, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga yang ini. Maka alhamdulillah keluarga besar Yayasan Mardotilah yang terdiri dari beberapa unit dari ekonomi, unit dari koperasi,
unit dari BMT, unit dari pendidikan, mulai dari atorik, sanawiyah, MIT, semuanya adalah saya lihat kemarin semuanya adalah ikut takziah dengan diiringkannya doa dari saudara-saudara kita kepada Allah dan Bapak Insan kami. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kita takziah kepada keluarga besar Allah dan Bapak Insan Kamil, maka yang pertama ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sekedar, dan kadangkala mohon maaf ada beberapa yang mengada-ngada. Dalam sebuah hadis itu ada yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika Ja'far itu meninggal, kata Rasulullah, hiburlah keluarga Ja'far. Berikanlah keluarga Ja'far itu makan minum, cukupilah keluarga Ja'far itu. Sehingga jangan engkau ikut makan dan berkumpul bersama-sama di tempatnya orang yang meninggal dan engkau makan di sana. Ini hadisnya sahih. Jadi yang kita lakukan ini bukan karena amalan Muhammadiyah, bukan amaliyahnya salafiyah, bukan, tetapi adalah amalan yang kita lakukan adalah amalan berdasarkan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kadang-kala mungkin sikap kita, amalan kita sangat akan berbeda dengan mungkin tetangga kita, berbeda dengan sahabat kita, berbeda dengan keluarga kita. Tapi kita punya prinsip, itulah sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya melihat luar biasa partisipasi, dukungan dari teman-teman untuk mengamalkan hadis ini. Maka mohon maaf Bu Nurdiana dan anak-anak, itu kewajiban kami. Itu kewajiban teman-teman, itu kewajiban sahabat-sahabatnya Bapak Insan, itu kewajibannya adalah koleganya Pak Insan, itu kewajibannya adalah saudara kita. Sehingga itulah yang kita lakukan. Maka lantas apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kaum muslimin dan muslimat kepada si mayit itu nyampe. Mohon maaf ketika teman-teman kami ajak untuk berdoa, insya Allah itu nyampe. Karena itu ada tuntunannya. Dalam surat Al-Hayat ayat 10 itu, walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa liikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu adalah tuntunan. Jadi kita adalah yang pertama mendoakan. Dan alhamdulillah di media sosial, di medsos betul luar biasa. Dari kelompok, dari grup-grup yang Masya Allah luar biasa. Saya berharap, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang kita panjatkan, doa sahabat-sahabat yang lain, doa dari grup-grup yang lain, doa dari yang lainnya, itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Allah dan Bapak Insan Kamil. Pertama, tentu diampuni segala dosa-dosanya, kekhilafannya, kesalahannya. Yang kedua, diterima amal-amal ibadahnya ketika beliau pada saat masih hidup adalah dia berkarya, dia berdakwah, dan dia berbuat untuk Islam. Ini yang penting. Jadi yang pertama adalah kita doa. Doa ini yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ini adalah mendoakan kepada ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendolimi kami, yang mereka beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah kami jadikan hati kami ini condong kepada kebencian kepada mereka yang terdahulu itu. Maka itulah yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, sesungguhnya Engkau Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Ini adalah yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita takziah itu adalah salah satunya adalah kita ada ungkapan, ada permohonan, ada doa yang kita panjatkan. Saudara-saudaraku, teman-teman yang berbahagia. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Terutama adalah keluarga besar. Ya. Oh, halo. meeting. Iya, ini ada yang masuk ya, Mbak Soleh ya, ada yang masuk ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di-mute saja, kalau yang di-mute saja biar nggak masuk. Ya. Yang kedua, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah meneruskan amal-amal soleh yang telah dilakukan Allah malum.
Jadi kalau dalam hadis kan sudah sering disampaikan oleh para ustadz, disampaikan oleh para guru-guru kita, disampaikan oleh para ulama-ulama kita, Bara. Maka akan putus amal anak Adam itu ketika mereka sudah meninggal, kecuali 3 perkara. Shadaqatul jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan waladun sholihun yad'u. Jadi proses ketika masih hidup kita ini, almarhum masih hidup, dia menyekolahkan, mendidik, dia mentarbiyah, dia berusaha, itu adalah merupakan usaha-usaha amal soleh. Ketika usaha-usaha amal soleh itu adalah anaknya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak kita anak-anak yang soleh. Maka ketika anak-anak yang soleh itu melakukan kesolehan, maka kesolehan itu akan nyampe kepada orang tua. Maka berbahagialah kepada teman-teman yang anaknya banyak. Jadi amalnya, ikhtiarnya lebih maksimal. Mohon maaf, dibanding anaknya 1 dengan 5, tentu maksimal yang 5. Yang 5 tentu lebih maksimal yang 6 atau yang 7. Jadi bagi teman-teman yang masih punya anak 1, 2 masih bisa mengejar untuk 5, 6, dan 7. Ini membiasakan, meneruskan amal-amal soleh. Anaknya Pak Insan ada bakat yang meneruskan Pak Insan, yaitu si Azam. Dia tilawahnya bagus. Kita berharap ada yang namanya ada generasi sebagai generasi yang menggantikan almarhum. Kalau Azam tilawahnya bagus, suaranya bagus, mudah-mudahan ini kan menjadi. Jadi membiasakan itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, inna min adjama akal rujul min kasbihi waladu min kasabihi. Orang itu ketika dia makan jauh lebih baik dari hasilnya sendiri. Demikian juga seorang ayah yang dia telah mendidik anaknya dari usahanya sendiri, itu adalah akan menurunkan anak-anak yang soleh. Jadi ini maka ini motivasi kepada kita semuanya. Untuk memberikan pemahaman kepada kita semua, sehingga kita memang bersungguh-sungguh untuk selalu menanamkan amal-amal soleh itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana bahwa kebiasaan-kebiasaan almarhum diteruskan. Mohon maaf, kalau kebiasaannya sedekah, diteruskan sedekahnya. Kalau kebiasaannya tilawah, diteruskan tilawahnya. Kalau kebiasaannya adalah silaturahmi, diteruskan silaturahmi. Kalau kebiasaannya adalah mereka adalah menyantuni anak yatim fakir, diteruskan. Sehingga kita yang hari ini masih punya orang tua, saya masih punya orang tua sudah nggak ada, istri saya sudah nggak ada, itu boleh. Sedekah atas nama orang yang sudah meninggal orang tua kita. Amal soleh kita atas namakan. Nyantuni anak yatim kita atas namakan, boleh. Itu artinya kita bisa begini ini adalah hasil dari jerih payah orang tua. Maka ketika kita melakukan itu, maka akan sampai kepada orang tua. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita takziah. Pada ini masih kita bergabung. Teman kita, sahabat kita, saudara kita, tim kita, yaitu Pak Insan Kamil, yang begitu cepat. Siapapun akan merasa kehilangan. Siapapun kita akan merasa kehilangan sosok beliau itu. Apalagi Ibu Nurdiana dan anak. Saya yakin. Tetapi yakinlah, ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah terbaik. Kita sudah berusaha dengan doa, dengan ikhtiar, dengan medis, tetapi Allah berkendala. Makanya saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita semua kita jadikan pelajaran untuk kita semua. Ini kita jadikan pelajaran. Orang yang cerdas adalah orang yang ketika ada orang yang meninggal, dia berpikir adalah kita pun akan menyusul. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka adab-adab ketika kita takziah ada adabnya. Adabnya adalah kita ikut merasa sedih. Jangan kita takziah adalah kita adalah bercanda. Kita takziah adalah kita yang happy-happy. Kita yang rokokan, kita yang minum kopi, yang kita yang itu tidak boleh. Jadi merasakan bagaimana susahnya, merasakan bagaimana kehilangan, itu adalah bagian bagaimana kita ikut merasakan.
Maka oleh karena itu, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian yang singkat ini mudah-mudahan berikan motivasi kepada kita semua bahwa umur panjang atau pendek itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu. Tapi bagaimana umur yang panjang padat karya amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita, teman-teman semuanya, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sekecil apapun amal yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhlas betul. Tapi di zaman yang digital atau orang bilang milenial yang seperti ini, kayaknya yang ikhlas itu Masya Allah harus kita tata hati kita. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, kalau tidak kita share ke grup atau kita share kemana, kayaknya nggak serap, nggak apa namanya, nggak pas, nggak puas. Padahal itu penyakit. Tetapi kalau itu menjadi kebiasaan akan yang namanya adalah mengotori hati. Kalau menjadi kebiasaan. Tapi kalau hanya kadang-kadang atau temporer sifatnya dan itu untuk unsur tarbiyah, unsur dakwah, unsur informasi nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah menyatu dalam kalau nggak saya share, saya nggak share. Kalau nggak saya informasikan, saya ada sesuatu yang kurang. Ini sudah menjadi penyakit. Maka mudah-mudahan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang sudah di Yayasan Muhammadiyah cukup lama, tidak akan tergerus oleh penyakit-penyakit seperti itu. Mudah-mudahan tetap ikhlas dan istiqomah di dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pendakwah, tugas-tugas sebagai seorang dai. Seorang dai tidak harus berceramah, tetapi adalah dia langsung beraktivitas sesuai dengan syakilatih, sesuai dengan profesinya. Ya profesinya guru, ya guru. Profesinya di ekonomi, dia ekonomi. Profesinya adalah dia di TU, ya TU. Profesinya dia tukang sapu, tukang. Tapi semuanya adalah syakilatih. Profesinya masing-masing dalam rangka untuk mencari li'ila kamatillah, ya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bu Nurdiana dan anak-anak, teman-teman semua kirim salam, kuatkan hatinya. Sabar, anak-anak yang ada di rumah sekarang juga sama. Itu abinya sudah luar biasa untuk mendidik anak-anak, untuk mendidik kalian semuanya. Dan inilah sahabat-sahabat, inilah teman-teman abimu. Maka ini adalah bagian memperkenalkan, harus diteruskan. Persahabatan, ukhuwah harus diteruskan, tidak boleh putus. Benar-benar tidak. Itu adalah merupakan suatu amal yang soleh yang diteruskan. Karena dengan kita hadir dalam Zoom meeting, atau hadir dalam silaturahmi, atau hadir dalam majelis-majelis itu pada hakikatnya adalah sebenarnya untuk memperkenalkan inilah sebenarnya sahabat, inilah sebenarnya kawan, inilah sebenarnya adalah bagian dari pergaulan yang pernah dilakukan oleh Allah Edam, yaitu Bapak Insan Kamil Harun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa Pak Insan, menerima amal-amal ibadahnya, dan kita yang keluarga yang ditinggalkan, Bu Nurdiana dan anak-anak diberikan kesabaran, dan kita yang hari ini masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita senantiasa berpacu, beribadah, beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dilanjut doa. Sambutan keluarga nggak ada, Pak Pin? Doa dulu, Pak. Doa ya? Waktunya nggak cukup tadi. Ya. Sahabat-sahabat, Bapak saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonan yang pertama adalah diampuni dosa-dosanya Pak Insan Kamil oleh Allah, diterima amal-amal ibadahnya. Yang kedua, keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, dan bisa melanjutkan amal-amal soleh yang telah dirintis oleh Bapak Insan. Yang terakhir yang adalah doa untuk kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari malapetaka, dan senantiasa Allah akan membimbing, kita semuanya dengan ridhonya, dengan kekuatannya, dengan sifat rahman dan rahim. Ala hadiniyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Al-Jamidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم إنك سميع قريب مجيب دعوة الضعفاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى دينك. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والكفاح بالله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Imam Syafi'i yang telah memberikan tausiahnya sekaligus sebagai penghibur buat keluarga dan kita semuanya. Mudah-mudahan kuat dalam menerima cobaan ini. Selanjutnya yaitu sepatah dua patah kata dari sahabat yang akan diwakili atau disampaikan oleh Bapak Muwafiq. Pada beliau dipersilakan. Silakan Pak Fikni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, Pak Insan itu adalah generasi pertama dari perintis Yayasan Martotila. Saya tahu persis perjalanan hidupnya mulai dari mendirikan TPQ sampai kepada yayasan. Tapi yakinlah kita sayang pada beliau almarhum, Allah yarham, tetapi Allah lebih sayang kepada beliau. Yakinlah bahwasanya apa yang Allah takdirkan diambil terlebih dahulu, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sayang daripada kita. Yang pertama, yang kedua, atas nama pribadi dan lembaga, saya merasa bangga, bahagia dengan kesolidan teman-teman di Yayasan Martotila. Martotila itu walaupun kecil, Martotila itu kecil, tetapi mampu memberikan warna kepada masyarakat Buleleng khususnya, masyarakat Singaraja khususnya, dan masyarakat Buleleng pada umumnya. Mari kita tingkatkan soliditas keakraban kita di keluarga besar Yayasan Martotila di bawah komando Bapak Haji Imam Syafi'i dan rekan-rekan sekalian. Tidak ada yang paling hebat dan tidak ada yang kurang hebat. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, mari kita saling menutupi
Mari kita saling mewarnai, mari kita saling mengisi segala kelebihan dan kekurangan yang ada di Yayasan Mardotilah ini. Dan yang terakhir pada Bu Nurdiana dan anak-anak semuanya, sekali lagi kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sayang daripada kita. Mudah-mudahan Allah yarham Bapak Insan Kamil, kuburnya dilapangkan, ditunjukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzah, di alam kubur, dan kita semua bisa meniru. Kita bisa menirunya. Apapun yang terbaik, apapun yang Allah berikan, apapun yang ditunjukkan oleh beliau, mari kita tiru. Buanglah yang kurang baik dan kita ambil yang baik daripada beliau. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikutinya dan kita diberikan kesabaran dalam menghadapi segala sesuatu, tantangan-tantangan yang ada di sekeliling kita, di dunia kita, baik itu dunia pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Sekali lagi, mari kita solidkan Yayasan Mardotilah, kecil tapi Mardotilah besar, bisa mewarnai kemana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Maufikni yang telah mewakili teman-teman untuk menyampaikan sambutannya kepada keluarga Ibu Nurdiana. Ini masih ada waktu, masih 10 menit nih. Mohon mungkin Bu Nurdiana. Bu Nur barangkali Pak Soleh mau ada ini barangkali. Bu Nurdiana. Bu Nur barangkali mau ada disampaikan. Monggo di semua. Unmute untuk audionya. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur dan sangat berterima kasih kepada teman-teman semua atas dukungannya, mulai dari Pak Insan masuk rumah sakit sampai meninggalnya. Saya sangat bersyukur punya teman-teman yang begitu solid, sangat menyayangi, kerjasamanya luar biasa. Saya sampai terharu. Saya nggak bisa berkata-kata. Saya benar-benar sangat bersyukur. Saya seolah-olah tidak benar-benar didukung dari segala sisi. Jadi saya merasa tidak sendiri gitu ya. Jadi walaupun saya sedih gitu, saya tertekan di rumah sakit karena isolasi, tidak ada teman mau curhat, mau ngomong, mau membagi rasa sumpek itu di dada saya itu melihat penderitaannya Pak Insan dalam ngambil nafas itu saya nggak sanggup gitu melihat itu. Saya ingin sekali ada orang yang bisa saya ajak bicara. Tapi ya teman-teman sudah mendukung dari semuanya. Jadi saya benar-benar sangat-sangat berterima kasih yang tidak terhingga gitu. Dan saya mohon maaf, tolong dimaafkan kesalahannya Pak Insan karena dia suka menggoda juga. Ya kadang-kadang ya suka bercanda dan takut kelewatan, mohon dimaafkan segalanya. Amin. Ya benar. Insyaallah. Ya, terima kasih. Barangkali cukup sampai di situ Pak Soleh. Oke. Baik, terima kasih Bu Nurdiana. Mohon dikuatkan hatinya, diikhlaskan Pak Insannya. Kita tetap bersama-sama. Yayasan Mardotilah akan mendukung semampu kita untuk Bu Nurdiana dan anak-anak Pak Insan. Bapak, Ibu dan yang berbahagia, alhamdulillah untuk pengajian takziah pada malam hari ini kita sudah lalui bersama. Kami selaku host untuk mengantarkan acara pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan, kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.